Nama saya Nur Rohmah. Saya akan menerangkan fungsi-fungsi komunikasi organisasi. Ada 4 fungsi. Poin pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif adalah organisasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota organisasi dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi di sini diharapkan seluruh anggota dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik dan lebih pasti. Terima kasih. Saya Rasul Hairul Umam. Saya di sini akan memberikan contoh tentang fungsi dari komunikasi informatif, yakni di mana kita akan sangkut pautkan terhadap konteks dakwah. Contohnya adalah dalam suatu kajian atau majelis, di situ kan pastinya ada sebuah kepanitiaan. Nah, dalam kepanitiaan tersebut terdapat suatu anggota. Nah, fungsi dari anggota tersebut yaitu dapat atau berhak mendapatkan informasi yang tepat untuk berlangsungnya sebuah acara tersebut dan bertujuan mensukseskan acara tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam acara tersebut. Terima kasih. Nama saya Harutanatana dari NIM 55. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi organisasi yang kedua, yakni fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Ada 2 hal yang berpengaruh dalam fungsi regulatif. Yang pertama yakni yang berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi yang akan disampaikan. Dan yang kedua berkaitan dengan pesan-pesan yang berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekian, terima kasih. Nama saya Hani Atur Rahmah, saya dari NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari fungsi regulatif. Contoh dari fungsi regulatif itu sendiri dalam konteks dakwah, yakni misalnya kita dalam suatu pengajian, di situ mengharuskan ada beberapa peraturan, yakni contohnya kita diwajibkan memakai busana muslim yang rapi dan sopan, menutup aurat, dan juga antara majelis putra dan majelis putri itu dipisahkan. Dapat juga kita dilarang memakai bahan-bahan yang mampu mengganggu berjalannya suatu dakwah itu sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Natini, NIM 19210057. Saya akan menjelaskan contoh dari fungsi yang ketiga, yaitu fungsi persuasif. Contoh dari fungsi persuasif dalam konteks dakwah yaitu seperti organisasi yang mengadakan pengajian. Contohnya dalam sekitar ya, organisasi IPNU, IPPNU mengadakan pengajian. Lalu di akhir acara, semua bentuk tempat atau barang-barang itu harus seperti semula. Maka dari itu pasti ada bersih-bersih kan. Nah, biasanya itu yang mengkoordinir bersih-bersih itu ketua organisasi, lebih konteksnya yaitu ketua IPNU, IPPNU. Maka dari itu ketua itu tidak harus hanya menyuruh, hei kamu, hei divisi ini, ayo kita bersih-bersih, tapi malah dia ngapain? Dia main HP, itu contoh tidak baik. Contoh dari fungsi ini seperti ini. Dia ikut andil ke dalam lapangan, dia mencontohkan dulu. Dia contoh mengambil barang inilah, tidak hanya ibaratnya tidak hanya diam-diam saja atau mengebosi lah ya, seperti itu. Dia ikut mengambil alih dan mencontohkan kepada anggota-anggota yang lainnya. Ini yang disebut dari fungsi persuasif. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Najib Khairusnil Mubarak akan menjelaskan fungsi komunikasi yang ketiga, yaitu fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah ketika di dalam suatu organisasi kewenangan dan kekuasaan tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pemimpin memilih mempersuasi bawahannya daripada menyuruh bawahannya. Nama saya Rizky Nur Aisyah, NIM 58. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi integratif dalam konteks dakwah. Fungsi integratif itu sendiri adalah setiap organisasi berusaha menyediakan saluran
kepada karyawannya agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan hasil yang baik. Maksudnya gimana? Ketika kita berdakwah atau melakukan suatu kegiatan organisasi, kita harus tahu tujuan kita itu mau kemana, visi kita mau kemana, agar ketika kita berkomunikasi sama yang lain atau sama audiens, mereka akan paham apa yang akan ditingkatkan dalam organisasi ini atau dalam dakwah ini. Seperti itu. Nama Farid Azizul Bashar, NIM 1940210060. Saya di sini akan memberikan contoh fungsi integratif poin keempat atau yang terakhir dan disangkut pautkan kepada konteks dakwah seperti halnya dalam pengajian. Tidak hanya ilmu yang kita dapat dari seorang dai, tapi juga mendapatkan wawasan dan pembelajaran serta konsumsi di akhir acara sebagai timbal balik atau hadiah. Dan tidak lupa juga kita bisa menambah saudara dari orang sekitar yang ikut andil dalam pengajian. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.